Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Muhammad Nur dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, CGP Angkatan 9. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka melaksanakan kegiatan aksi nyata pengimbasan pemahaman dan penerapan pengalaman atau modul 14 budaya positif yang akan dilaksanakan oleh teman kita Bapak Agung M. Nur Eskom MPD dalam rangka pemenuhan salah satu tugas untuk kegiatan guru penggerak. Mari kita sama-sama untuk mendukung beliau sehingga apa yang beliau harapkan bisa tercapai. Itu saja sebagai pembuka untuk kegiatan ini, dan mohon maaf Ibu Kepala tidak bisa hadir karena ada rapat MKKS di SMA Subang. Barangkali itu saya sampaikan sebagai pembuka. Untuk selanjutnya silakan kepada Pak Agung untuk memulai kegiatan ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Abud yang dalam hal ini mewakili Ibu Kepala dan juga sebagai Wakasek Humas. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Ciawi Gebang yang sudah bisa hadir pada acara aksi nyata kegiatan modul 14 budaya positif. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan di akhirul zaman nanti sahabatnya nyampe kepada kita semua. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini khususnya saya bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata ini, dan alhamdulillah rekan-rekan semua bisa hadir dan diberi kesehatan, bisa hadir di acara saya. Langsung saja Pak Apud, saya izin melakukan pengimbasan ini sesuai dengan pesan dari Ibu Kepala, bahwa kegiatan saya secepatnya ataupun lambat dan juga harapan Ibu secepatnya untuk bisa diimbaskan. Saya pada saat itu pada saat ada LK lembar kerja seperti itu. Jadi saran dan pesan dari Ibu untuk bisa mengimbaskan ke teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, saya bukannya menggurui kepada teman-teman, hanya beda saja. Saya tahu duluan dari modul yang saya laksanakan pada saat kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Jadi intinya mah menyambung lidah. Saya tahu duluan dan saya sekarang didiseminasikan ke Bapak dan Ibu semuanya. Pak Apud, saya mohon izin, dan juga Pak Apud, kalau misalkan ada kegiatan yang lain boleh, di sini juga boleh, bukan apa-apa ya, maksudnya silakan. Pak Apud kan Wakasek Humas, takut ada kegiatan yang lain. Tapi kalau di sini sampai full juga, alhamdulillah juga. Nanti saya langsung tutup aja, mohon izin karena itu takutnya lama. Di sini saya membuat ada sekitar 29 slide. Berarti 27
Yang awal itu hanya perkenalan dan juga yang akhir terima kasih. Teman-teman, saya izin untuk berdiri. Ya, teman-teman, santai saja, jangan. Sebelumnya, modul 1.4 budaya positif. Sekitar tanggal 10 bulan Oktober, tepatnya 2 minggu yang lalu, saya melaksanakan pendampingan individu 2, tempatnya di aula. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan yang tidaknya karena mungkin ada berbenturan dengan waktu. Alhamdulillah cukup dari dari penugasannya juga cukup 10 sampai 15 orang saja. Saya memahami dan memaklumi, tapi juga di samping itu ada teman-teman yang saya minta mengisi LK, lembar kerja, angket dan sebagainya. Jadi intinya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, baik yang terlibat langsung mengisi LK ataupun yang ikut hadir di sana, dan yang tidak ikut juga nggak apa-apa. Saya memahami dan memaklumi karena pada saat ada kegiatan ini kami pun di CGP sangat berpikir, ngeganggu jam kegiatan belajar seperti itu. Saya juga awalnya rencana saya ini hari Kamis, cuman hari Kamis ada kegiatan di sekolahnya itu berkaitan dengan ada tamu dari luar, makanya digeser ke sekarang. Oke, lanjut saja ke pembahasan sekarang atau ke pengimbasan aksi nyata, pengimbasan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, ada pertanyaan pemantik. Sebelumnya nanti Bapak dan Ibu perwakilan saja, semuanya juga boleh. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan lagi contohnya ada Bu Mil di sini, nggak apa-apa lah Bu, kayak Bu Mil duduk aja. Teman-teman yang ini aja, silakan bisa menempelkan positnya di depan, nanti kan ada keyakinan kelas. Di sini pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak dan Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju? Setuju. Ya, nanti kita bahas ke depannya. Oke. Mungkin ada juga di dalam hatinya, kurang mah setuju, nggak apa-apa. Ya, merdeka belajar. Ya, tapi di sini ada pertanyaan pemantik. Jadi pada saat kita masuk kelas, setelah kita menanyakan persepsi dan sebagainya, pendahuluan, kita usahakan ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang gampang yang bisa ditanyakan. Kalimatnya sangat sederhana lah seperti itu. Di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya lagi, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke, nanti kita bahas. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, jadi dari 3 pertanyaan pemantik, saya simpulkan argumentasi dari teman-teman berarti semuanya setuju. Oke, dilanjut. Nah, pembahasan dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di sini ada 7. Ya, ada 7 materi. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, kebetulan rekan CGP angkatan 8 Bu Emma lagi di kelas, masih di kelas. Materinya hampir sama. Jadi
baik di angkatan 8 dan di angkatan 9 materinya sama. Studi kasusnya ya mirip-mirip, bahasan utamanya gitu ya. Mungkin kalau dulu Bu Emma juga pernah membahas tentang ini sama. Intinya gitu ya, karena benang merahnya di dalam pendidikan calon guru penggerak seperti itu. Alhamdulillah di sini ada 2 orang di sekolah kami ya, di sekolah kita. Kalau di sekolah yang lain itu CGP-nya sekarang 10 guru. Jadi kalau ada kegiatan yang melibatkan kepala sekolah itu adalah massal. Karena kepala sekolah tidak mungkin diwawancara ataupun diskusi satu orang atau satu guru karena berkaitan dengan tugas yang lainnya. Dilanjut ke slide yang selanjutnya. Kalau yang akan bertanya silakan, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi bebas, santai saja, tidak usah ini ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon untuk membangun budaya positif. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, kemarin pada saat di aula juga saya sudah menyampaikan bahwa di pendidikan calon guru penggerak itu ada beberapa modul. Contohnya sekarang saya lagi di modul 2. Sebelumnya di dalam modul 1 itu ada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Itu semua berkaitan dengan pendidikan. Modul 1.2 itu tentang nilai-nilai dan nilai-nilai tentang guru penggerak, peran dan guru penggerak. Yang ketiga itu tentang prakarsa perubahan yang saya diseminasikan di aula. Yang PE2 itu prakarsa perubahan, visi guru penggerak. Dan yang keempat ini adalah budaya positif. Sekarang secara LMS di materi daring kami sekarang sudah masuk ke modul 2. Modul 2 itu apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, cuman sebelum ke sana ada tugas aksi nyata dulu berkaitan dengan budaya positif. Saya lanjutkan, perubahan paradigma stimulus respon untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, budaya positif. Saya yakin teman-teman semua tentang budaya positif sering melaksanakan, sering mengimplementasikan ya pada saat kegiatan belajar dengan siswa. Dilanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua itu berkaitan dengan disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, itu disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif juga cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, saya tadi sudah disampaikan, kita tanamkan kebajikan kepada siswa, ya, sesuai dengan sekarang di di sekolah kita ada 2 kurikulum 13 kelas 12 dan juga kurikulum merdeka kelas 10 dan juga kelas 11 yang di dalamnya ada tentang P3, profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di guru penggerak bukan P5, kalau P5 itu istilah di sekolah ya karena ada penguatannya di sana. Tapi kalau tujuan akhirnya adalah P3, profil pelajar Pancasila. Yang di dalam profil pelajar Pancasila di sana ada 6 ya. Beriman, bertakwa dan berbudi luhur, berkebinekaan, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, ya, itu diantaranya. Selanjutnya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala
tindakan. Ya. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Ya. Ini yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Nah, sekolah kita, siswa diperbolehkan menggunakan HP dengan catatan guru pada saat masuk ke kelas, kalau misalkan materinya bisa membuka HP, dipersilakan. Kalau tidak membuka HP, berarti HP-nya disimpan di suatu tempat atau dikumpulkan seperti itu. Itu teknik rekan-rekan yang sering lakukan di lapangan. Maksudnya di sini kemarin saya supervisi oleh Ibu Kepala Sekolah membahas mengenai internet. Di kelas 12 materinya itu di TIK itu internet, dan saya mencontohkan berkaitan dengan penggunaan HP karena yang namanya internet sekarang sudah di genggaman siswa-siswi kita ataupun murid kita. Ya. Nah, di sini mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, di sana ya. Jadi kemarin saya sudah berpesan kepada siswa-siswi yang namanya internet sekarang sudah ada di genggaman. Dulu pada saat kecil mungkin Bapak dan Ibu masih ingat bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, ya, dan seterusnya. Kalau sekarang beda, bangun tidur ambil HP, selanjutnya membuat status, melihat status dan sebagainya. Seperti itu ya, dunia dalam genggaman. Nah, itu berkaitan dengan disiplin positif. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, itu untuk nilai-nilai kebajikan. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahaminya. Nah, ini selanjutnya bahasan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Oke, ada hubungannya ke pertanyaan pemantik di awal, di slide awal ya. Yang pertama, yang ini A, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang B, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang C, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini ya. Di sini dibagi dua, ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Contoh ya, tadi di awal, pada saat kita memberikan katakanlah tugas kepada anak, motivasi yang timbul dari anak itu apa? Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh pengerjaan PR. Anak mengerjakan PR, sing dihukum, sing dititah ke depan, ataupun suruh maju ke depan. Nah, itu berarti dia mengerjakannya motivasi eksternal di sana berfungsi. Seperti kita lah, sama. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contoh yang paling mudah, pada saat kita melakukan sesuatu, dasarnya supaya itu dihukum, berarti kita motivasi eksternal yang bekerja. Ketidaknyamanan. Contoh apa ya? Tadi siswa mengerjakan, selanjutnya intinya kita pada saat motivasi eksternal itu kita melibatkan orang lain, mengerjakan supaya tidak dihukum, gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, itu juga motivasi eksternal. Contohnya mengerjakan PR ataupun mengerjakan tugas, sok dikasih bonus dari gurunya, ya. Dia mengerjakan sesuatu itu karena adanya imbalan. Jadi
Itulah motivasi eksternal di sana. Yang paling bagus di sini adalah penerapannya motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada dari diri sendiri. Contohnya punten, ya punten bisa. Contoh yang paling gampang. Kegiatan kita sekarang nih, ya kegiatan kita sekarang. Oke, ada beberapa faktor bisa di sana. Ada eksternal, ada internal, bisa dilaksanakan. Tadi, ya jam pertama, setelah istirahat kan teman-teman kebetulan siswanya ada kegiatan yang lain, sudah ditunggu di sini. Itu bisa pakai kegiatan eksternal juga. Karunya Pak Agung, si daya audiennya, itu eksternal juga motivasinya. Tapi yang datang misalkan, pengen tahu sih kalau CGP itu seperti apa, kegiatan seperti apa, maka ini motivasi internal. Tidak ada yang salah, tidak, nggak apa-apa. Justru saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan saya sekarang, motivasi eksternal. Bapak dan Ibu nih, alhamdulillah banyak yang hadir di sini. Ya, terima kasih sekali lagi, tidak mengurangi rasa hormat. Dan saya memberikan apresiasi. Oke, itu hanya memberikan contoh yang sederhana saja antara motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Makanya pada saat kita memberikan tugas penerapan di lapangan kepada murid, kita harus tahu murid itu kenapa sih? Dia menghindari hukuman. Dia pengen dapat imbalan. Yang paling bagus untuk menanamkan ke siswa adalah motivasi internal yang tumbuh pada diri sendiri. Nah, ini contoh kalimat motivasi perilaku. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Tadi yang A gitu ya. Yang B, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tuh ya, itu motivasi eksternal. Dan yang ketiga, yang C, saya akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu tentang motivasi internal dan juga eksternal. Nah, kaitannya dengan tadi ya motivasi itu dan yang tadi di awal tuh kan ada setuju memberikan imbalan. Nah, itu di sana ya. Tapi nggak apa-apa karena itu hanya pertanyaan pemantik saja di awal. Yang pasti di sana ada motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Dilanjut masih di materi ini, bahasan yang ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak dan Ibu, saya juga pada saat ada RUKOL, ruang kolaborasi, itu menjawab sama seperti Ibu, Bapak semuanya. Gak apa-apa. Ternyata instruktur ya di pemahaman elaborasi itu tidak menjamakan seperti itu. Jadi pada saat kita penghargaan menurunkan kualitas, ya. Jadi nantinya motivasi anak itu mengerjakan tugas, mengerjakan sesuatu, orang sok diberi penghargaan. Ya, jadi anak itu motivasinya jadi ke sana. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak yang biasa aja kasih eta wae. Jadi pada saat kita memberikan ada di slide selanjutnya ya, itu kita harus bergiliran. Misalkan di dalam kelas itu ada 10 ataupun 36 siswa. Kita tahu bahwa si A itu pintar, si D itu tengah-tengah, si C itu di bawahnya. Nah, pada saat ada kegiatan, pada saat kegiatan belajar, kita jangan terfokus pada satu orang. Jadi semuanya harus harus bergantian atau bergiliran. Karena di sini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya si ibu etama kadinya, biasanya si bapak etama kadinya. Nah, itu harus dikurangi. Ya, penghargaan. Kata-katanya juga bukan penghargaan, tapi apa? Ada di slide selanjutnya, sini. Apresiasi, pengakuan. Terima kasih, Asep sudah menjawab.
Terima kasih, Dewi sudah menjawab. Hanya contoh saja, mohon maaf saya lupa ada yang sama namanya. Ya, Dewi ada. Tadi masa. ya. Jadi pada saat kita memberi, istilahnya ke anak itu bukan menghargai tapi apresiasi, pengakuan. Terima kasih, Nanang sudah menjawab. Ibu salut kepada kamu atas argumentasi kamu, atas refleksi kamu. Ya, Bapak bangga, Ibu bangga. Nah, di sini bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Bu Haji Imas, saya berapresiasi sekali sudah hadir di kegiatan saya. Itu contoh. Dan memang betul juga sih. Contoh, boleh. Dan juga untuk semuanya gitu ya, semuanya memberikan apresiasi. Terima kasih banget sudah hadir. Tadi hanya beberapa contoh saja. Yang kedua, memberikan pengakuan secara pribadi. Secara pribadi ya. Khusus pribadi hampir sama lah. Memberikan pengakuan kepada semua murid, semua secara bergantian. Yang tadi saya contohkan, memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses ya. Setelah itu kita lagi apa sih, kegiatan apa? Nah, ke materi lagi maksudnya itu fokus pada proses. Oke, dilanjut. Nah, ini ada contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, tadi di depan di slide awal sudah ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada contoh. Saya ambil dari LMS ya, dari LMS CGP. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bapak dan Ibu, itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kita coba ya. Ya, itu hukuman. Pak Agung guys apa? Udah kunci jawabannya di LMS. Ya, nggak apa-apa. Ini kan menyambung informasi, menyambung lidah. Kan tadi di awal saya hanya menyambung lidah. Mohon maaf tidak menggurui gitu ya. Hanya menyampaikan saja karena saya tahu duluan. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu adalah konsekuensi. Kita buktikan. Ya, sanksi atau konsekuensi. Jadi kita harus tahu, oh mana sih hukuman, oh mana konsekuensi. Ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Kita buktikan. Ininya nggak jalan ya. Biasanya jalan, tapi karena tadi mati lampu dia kelamaan tidur kayaknya. Ya nggak apa-apa lah, saya bayar mobile ke sana kemari. Nah, ini adalah konsekuensi. Yang terakhir, saya hanya ngambil 4 contoh. Di LMS itu ada 20. Ya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apa? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itu adalah Konsekuensi. konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ayo. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman? Oke, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Terima kasih, hidup diskusinya ya. Oke. Ini adalah nih jawabannya. Nah, itu ya, hukuman. Ya, tuh. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya itu adalah hukuman. Oke, kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, ini baru keempat, berarti tadi ada 7 ya? Ada 7. Sedikit deh, kita ice breaking dulu. Mohon maaf yang lagi ada ini beraktivitas nulis ataupun ngerekam ataupun jawab WA, dilepas dulu ya, kita rek dulu deh. Kita rek dulu. Kita ice breaking dulu sedikit karena sekarang lagi booming ya, di mana-mana kalau Bapak dan Ibu punya akun
TikTok ya, ada di sana. Akun real juga sama di sana. Semuanya ada. Termasuk juga di pekan kita 2 minggu sekarang ini kan lagi supervisi ya. Rata-rata ice breaking-nya. Mudah-mudahan ini belum dipakai. Kalau udah dipakai ya kita sama, satu guru satu ilmu deh gitu. Ya. Oke. Tepuk satu. Satu. Tes. Tepuk dua. Dua. Tepuk satu di sini. Tepuk dua. Kanan kiri, ya. Tepuk tiga. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Kanan dulu atau kiri dulu? Kanan bebas. Sambil berdiri atau sambil duduk? Boleh, berdiri deh. Kanan kiri. Berdiri deh, berdiri. Ya rame, ya. Biar nggak ngantuk juga. Iya. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Paham? Tepuk 5 3 kali. Oke, terima kasih untuk semua. Ya, ya. Pak Jem jangan ngantuk. Pak Jem. Terima kasih ya. Oke, terus. Ya. Saya waktu kita di Bandung sebulan yang lalu itu kan ada ini ya. Ada ice breaking atau permainan dari Pak Heru ya, beca, motor, mobil, ya gitu kan. Kebetulan pada saat kegiatan di CGP di itu saya pakai juga. Cuman karena di sana rekan-rekan ini tapi tidak membuat Lingkaran. berpelukan ya, tidak membuat lingkaran karena dalam satu ruangan. Masing-masing harus membuat ini. Saya bagaimana ingat terlintas yang Pak Heru, saya pakai tangan aja. Jadi kalau misalkan motor 2, cukup panjungkan 2 tangan, 2 jari maksudnya. Terus kalau beca 1, 2, 3 boleh kayak gini, boleh 2 tangan. Kalau mobil boleh 2. Saya coba bawa motor, motor naik beca naik mobil, tuh berasa. Dan ternyata alhamdulillah itu terinspirasi dari Pak Heru menggunakan permainan seperti itu. Dan juga saya sekarang sering ini ya, sering lihat-lihat di media sosial. Karena kenapa? Pada saat nanti kita pendampingan ini lokakarya itu di lapangan semacam diskusi, itu masing-masing CGP ditugaskan untuk membangun diskusi yang dinamis, yang hidup, yang ramai lah seperti itu. Makanya ya kadang-kadang sok di luar nalar gitu nanti jadi ramai gitu. Oke, dilanjutkan sedikit ya itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kesenangan, senang. Bahasa Inggrisnya tinggal dibaca saja deh. Saya nggak bisa bahasa Inggris asik. Rumi. Pun. Sampun. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ya, kebutuhan dasar kita. Ya, love ya. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan. Yang keempat penguasaan. Dan yang kelima adalah bertahan hidup. Hidup itu adalah kebutuhan dasar manusia. Itu dari Dr. William Cousin ya, teorinya. Atur nuhun ibunya. Atur nuhun ibu. Mudah-mudahan berjalan. Iya. Jadi itu ya itu kebutuhan dasar manusia. Langsung ke bagian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum.
penghukum. Penghukum logikanya ya kita suka memberikan hukuman lah, gitu ya. Contohnya. Yang kedua sebagai teman. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, kita memposisikan diri sebagai teman. Biasanya kan kalau diajak ngobrol sebagai teman, anak-anak suka keluar ya, ataupun dalam hal ini curhatannya ataupun isi hatinya keluar dia. Kalau mau hukum mah, kita panggilkan dihukum gitulah. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Kita sebagai guru pada saat memposisikan siswa melakukan kegiatan kesalahan, membuat merasa bersalah. Contohnya misalkan mengerjakan tugas, nggak beri saya kan kurang teh 3 london, supaya mana pembuat merasa bersalah di sana. Yang keempat adalah kita sebagai guru sebagai pemantau, mantau gitu. Dan yang paling bagus ya, ini adalah manajer. Kita pada saat di sini posisi kontrol restitusi sebagai guru juga kita sebagai manajer. Yang paling bagus adalah manajer. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Ada yang akan ditanyakan dulu, silakan. Pak Jem tadi angkatan tangan? Enggak jadi. Ya. Pasti ada yang, Pak ya restitusi naon Pak Agung, yang kayak dibahas di slide selanjutnya. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau murid ada melanggar kesalahan, kita bisa membuatkan restitusinya seperti apa. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari dosen 2004. Teorinya. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara untuk yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berpusat pada berbuat salah pada kelompoknya. Ini secara teori. Nanti ada studi kasusnya biar lebih paham. Oke. Nah, ini ada keyakinan kelas atau sekolah. Ya, saya bagikan dulu post-it-nya. Ada pulpen kan, Bapak dan Ibu mohon bisa menuliskan. Tidak. Bisa dipraktekkan juga pada saat di kelas. Lebih efektifnya, lebih tepatnya ini dilakukan di awal pembelajaran. Yang sudah melakukan ya alhamdulillah, yang belum silakan untuk dibiasakan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bu Dura, terima kasih. Keyakinan.
Iya. Iya. Ini lebih tepatnya ini didiskusikan antara kita sebagai guru, lebih tepatnya didiskusikan antara kita sebagai guru dan murid. Mohon maaf, saya membagikan kepada teman-teman rekan-rekan semua. Ini hanya contoh pemisalan saja, tidak bermaksud apa-apa. Ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa diterapkan di kelas, gitu ya. Di sini keyakinan kelas atau sekolah, ya. Kita ambil yang kecil dulu deh. Keyakinan kelas. Seperti ini, ibaratnya kita di sini satu kelas. Saya sebagai guru, Bapak dan Ibu sebagai muridnya. Mohon maaf ini hanya sebagai model saja. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dan dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupaya menyatakan berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini teh untuk apa? Untuk kegiatan belajar tertib di dalam kelas ini mah eta. Contoh, ini ada yang sudah memahami kira-kira apa sih yang akan Bapak dan Ibu tulis? Nanti Bapak dan Ibu cukup tulis aja, yang ngambil saya, biar nanti ditempelkan di posisinya di sini sama saya. Ya, contoh biasanya, ya. Silakan konsentrasi pikiran Bapak dan Ibu semua pada saat masuk awal pelajaran. Ya. Ya, gitu ya. Kesepakatan kelas, gitu ya. Bahas kesepakatan kelas, kontrak belajar, gitu ya. Kalau kontrak belajar kan lebih kepada materinya ya, tendensinya ke sana. Ya. Ini mah kayak kesepakatan kelas. Cuman kalau di CGP istilahnya keyakinan kelas. Gitu. Contohnya, misalkan acungan tangan pada saat akan menjawab atau bertanya oleh acungkan tangan dulu, ditulis itu teh. Yang kedua, acungkan tangan bila akan ke toilet. Itu. Acungkan tangan bila apa? Menjawab, bertanya boleh karena beda kan narasinya di sana. Selanjutnya juga datang tepat waktu, gitu ya. Masuk kelas tepat waktu. Nah itu. Silakan, bisa dipahami? Sudah ditulis, boleh beberapa kalimat. Sama juga dengan temennya, boleh. Usahakan berbeda biar nanti saya kelompokkan di sini. Bema, selamat datang Bema. Terima kasih CGP Angkatan 8. Lebih dari satu boleh? Boleh Bu, bagus. Ya. Nanti saya ambil yang Bapak dan Ibu mohon bantuannya untuk menulisannya. Kira-kira apa sih narasi yang akan dituliskan oleh anak? Kita berpikir, oh anak akan nulis ini. Nanti kita sepakati semua yang diusulkan oleh anak itu bisa diterima, bisa ditolak. Itu ya. Nah, karena kan kita ada diskusi, ada kesepakatan kelas untuk membuat keyakinan kelas di sana. Ya. Jadi didiskusikan. Oh iya mah. Contohnya misalkan Pak boleh nerima SMS atau nerima telepon, gitu ya. Silakan. Nanti disepakati dengan teman-teman yang lainnya. Boleh pada saat belajar menerima telepon. Nah, boleh. Angkat tangan dulu, izin dulu yang penting, gitu. Silakan. Jadi nanti didiskusikan kalau di dalam kelasnya ada 36 ya 36 siswa. Nah, sebaiknya kegiatan ini dilakukan di awal pembelajaran. Terus yang kedua, sebaiknya semua di dalam satu sekolah harus sama. Tapi sebelum ke semua, kita cukup memberikan contoh di dalam satu kelas dulu. Ya, di dalam satu kelas dulu seperti apa. Nanti kalau sudah berjalan, biasanya akan satu kelas, satu sekolah. Kalau satu sekolah, kita harus melibatkan komite sekolah juga, perwakilan orang tua juga. Nah, seperti itu. Ya. Contohnya deh yang waktu kalau di kesiswaan kan itu misalkan seragam hari Senin Selasa pakai ini, Rabu Kamis pakai batik. Nah itu bisa dijadikan keyakinan sekolah. Sebelum ke keyakinan sekolah kita membuat dulu keyakinan kelas. Udah Bu?
Udah? Sini. Tidak semua. Jadi udah. Ya, saya tempelkan. Siap, nanti diambil Pak. Saya ke belakang. Ini balik tulisannya. Halaman ya? Sama itu. Oh, nggak nempel. Kalau tadi kayak kurang pekat gitu. Mungkin harus pakai tambah bikin. Satu juga Untuk Pak Payung kayaknya hadiah. Murid yang baik menyerahkan tugas sendiri. siap dulu Ibu terus merepotin apa ini. Dan mencontek banyak sih sebenarnya. main HP jangan story di kelas. Boleh main HP, boleh. Oh tidak menggunakan handphone. Tidak menggunakan kalkulator. Kalau sih Gue belajarnya dibalik jadi gue mati balik kan. Sudah semua ya? Oke, saya tanyakan. Ya, hitung dulu dari sekian post-it ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alhamdulillah yang hadir ada 19 orang. Dan juga lebih, tadi ada teman-teman yang ke kelas lagi kebetulan ada jamnya, tapi tidak apa-apa ya. Berarti alhamdulillah nih sekali lagi saya apresiasi semuanya, apresiasi kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya akan bacakan nih. Awali segala aktivitas dengan bismillah. Sepakat? Setuju ya? Setuju. Oke. Yang kedua, pakaian harus rapi. Setuju. Jangan makan di kelas. Setuju ya. Oke. Selanjutnya, tidak makan ketika guru menjelaskan. Setuju. Oh, ada 20. 20, 21. Nanti beri di. Ya. Membiasakan interupsi sebelum bertanya. Interupsi boleh. Setuju nggak? Setuju. Bu, interupsi Bu. Kenapa deh? Kenapa A? Ya, boleh. Tidak melakukan kegiatan lain ketika guru menjelaskan. Ya, tidak melakukan kegiatan lain. Setuju? Nah, itu harus harus didiskusikan dengan siswa. Setuju nggak? Gitu. Jadi tadi berarti 2 posit ini setuju. Yang selanjutnya mengucapkan salam. Awal pembelajaran dibuka dengan berdoa. Ya, setuju ya. Oke. Merapikan pakaian, meja dan ruangan. Setuju? Hampir sama dengan yang tadi. Waktunya azan zuhur, semua siswa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Setuju? Aku suka bablas. Ya. Tinggal disepakati saja dengan siswa kelas kita. Kalau beririsan dengan waktu sholat, ya tinggal disepakati seperti apa. Karena mungkin mengingat juga kan di masjid di sekolah kita kan kurang memadai ya, kalau semuanya pasti akan sebagian. Selanjutnya, ulangan harian setelah satu materi selesai. Nah, itu disepakati dengan siswa. Setuju? Bu, loba teuing kadena sabaraha, modul sabaraha hiji. Nah, itu tinggal disepakati saja. Selanjutnya, setiap pembuatan karya harus dibuatkan PowerPoint dan videonya. Nah, siswanya setuju gak? Siswa yang lain setuju gak? Ya, setuju. Dilarang tidur di kelas ketika ada guru. Ya, tuh. Tidak boleh makan ketika pembelajaran berlangsung. Hampir sama dengan yang tadi. Berperan aktif dalam pembelajaran. Setuju ya? Oke.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisinya setuju. Yang selanjutnya yang tengah mendengarkan dan memperhatikan orang yang sedang berbicara. Presentasi. Setuju? Setuju. Kata siswa ini seperti itu ya. Selanjutnya tidak boleh telat masuk kelas. Setuju. Tidak boleh makan minum saat belajar. Setuju. Tadi ada juga. Ada waktu 5 sampai 10 menit ice breaking. Ya, setuju? Siswanya setuju. Di apa namanya ya? Di modul 1.1 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu siswa itu saat belajar harus senang, merdeka, berpusat pada murid, gitu ya. Jadi kudu gembira ya budakna. Tepat waktu konsentrasi belajar, suasana kondusif. Tiga keyakinan kelas. Tepat waktu, konsentrasi belajar, suasana kondusif. Setuju ya? Boleh makan permen saat belajar. Nah ini boleh makan permen kan? Karena gitu ditanyakan. Boleh. Ada yang tidak. Berapa yang tidak? Berapa yang boleh? Nanti disepakati seperti apa. Dilarang menyalakan handphone saat pembelajaran kecuali menjadi media belajar. Ya itu. Hadir di lapangan tepat waktu, menggunakan seragam olahraga SMA Ciawi Gebang lengkap. Ini olahraga ya habis ini. Mengangkat tangan saat izin mau ke toilet, ya. Tidak menggunakan lapangan tanpa izin sebelum pelajaran selesai. Ya, setuju. Oke, lanjut. Tidak mengoperasikan HP saat guru sedang menjelaskan. Gimana? Nanti disepakati. Pasti tidak setuju. Pasti setuju ya. Tidak bercermin dandan saat sedang belajar. Nah, biasanya kan anak-anak perempuan guru Edi Harup dandan wehnya gitu ya. Disepakati. Mengetuk pintu atau mengucapkan salam saat masuk kelas dan guru sudah ada di kelas. Iya, setuju. Selanjutnya masuk kelas tepat waktu, tadi udah. Tidak memegang HP, ya sama. Tidak ngobrol ketika pembelajaran berlangsung. Tidak menggunakan HP. Tidak menggunakan kalkulator saat berhitung. Ya. Saya akan mengangkat HP ketika orang tua menelepon. Setuju enggak? Nah itu diskusinya seperti apa? Izin makan minum. Nah kalau lagi belajar siswa ada yang keyakinan, Pak, Bu, izin makan minum. Nah tinggal didiskusikan saja dengan temannya, dengan sesama siswa di kelas itu. Bersalaman dengan guru jika guru sudah di kelas dan menjelaskan alasan terlambat masuk kelas. Pengumpulan tugas harus kelompok. Belajar serius, santai, dan sukses. BS3. Belajar serius, santai, dan sukses. Makan minum di tempat yang disediakan, di belakang, paling belakang. Menggunakan HP ketika mendapatkan izin. Menghargai ketika temannya. Selanjutnya 2 lagi, harus rapi, disiplin, dan fokus siang sampai malam. Apa itu ya? Dalam dan seterusnya. Kesepakatan kelas. Ketika guru sedang menerangkan pembelajaran, siswa tidak boleh hampir sama ya, kecuali perintah. Tata tertib belajar mengajar. Menjaga kebersihan. Bertanya jika tidak mengerti. Tepat waktu. Nah itu contoh-contoh keyakinan kelas ya. Tinggal disepakati Bapak dan Ibu dengan muridnya di dalam kelasnya seperti apa. Ya, dilanjut. Ingat, Pak Diar, sanes pangarada tukangkeun di dieu bae. Harapna kosong. Di dieu bae. Mirada loba. Apa-apa. Hah? Ini paling dia. Arah ka hati-hati. Soalnya ini kosong dari dia. Iya nggak apa-apa, dikundurkan aja ini.
Soalnya di belakang banyak di mejanya masing-masing. Lebih nyaman ya. Oke, dilanjut. Nah, langkah-langkahnya tadi berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati pada kelas, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan kelas, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita menyesuaikan, ditinjau ulang. Dan ini langkah-langkahnya yang tadi sudah di positnya dari ini, tinggal kita diskusikan dengan anak-anak seperti apa, bisa ditambah, bisa dikurangi. Kalau sekiranya ini harus dihapus, nggak boleh, ya udah kita sepakati nggak boleh, ya. Ini untuk apa? Tadinya apa tujuannya? Untuk ya mendisiplinkan siswa-siswi kita. Nah ini ada segitiga restitusi. Yang ketujuh, yang terakhir, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan segitiga restitusi teh. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini secara teori kita ada contohnya, ada di sini. Ya, contoh kasus. HP saya mah punya di sana ya. Ya ini. Saya ini dulu ya Bu. Studi kasusnya saya kirim di grup. HP saya lagi standby. Saya mohon maaf izin dulu ininya. Mudah-mudahan WA-nya aktif. Tutup dulu deh WA-nya. Satu kata yang pribadi. Malu. Soalnya ada kasus biar Bapak Ibu mak baca gitu ya. Saya udah buatkan di WA. Mudah-mudahan WA-nya nggak begitu lama ininya, kalau tadi sudah. Silakan sambil saya membuka WA dulu untuk mengirimkan studi kasusnya. Boleh Bapak dan Ibu mau bertanya atau mau sharing informasi, boleh, nggak apa-apa ya. Mangga Bapak dan Ibu pilih pada sharing gimana, ngobrol santai saja. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasinya gitu, kalau ada pertanyaan. Intinya Bapak dan Ibu, pada saat kita kegiatan belajar di kelas, kita itu sesuai dengan kalau di CGP itu ada modul 1.1 ya, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran itu bersifat pada murid. Ya. Jadi apapun kegiatan kita, ya murid itu diutamakan. Terus di akhir jangan sampai lupa Bapak dan Ibu kegiatan refleksi. Ya, kegiatan refleksi. Ya gimana Bohan? Boleh? Waalaikumsalam. Iya. Iya. Diberikan konsekuensi akan berpengaruh tidak terhadap
siswa. Kemudian bagaimana pengaruhnya dibandingkan dengan motivasi internal, gitu kan. Ya, yang pertama tadi ada konsekuensi dan ada hukuman. Ya. Menurut hemat saya, tadi kan konsekuensi itu berpengaruh besar terhadap perubahan motivasi perilaku siswa, ya, dibandingkan dengan dari motivasi internal siswa. Ya. Kemudian tadi kami diminta untuk membuat keyakinan kelas. Nah, membuat keyakinan kelas itu apakah pada awal semester atau bisa setiap saat kita akan masuk ke kelas? Ya, baiknya yang mana? Itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uhandi yang sudah berbagi. Saya jawab yang mudah dulu Pak. Yang tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebaiknya dibuat di awal kita pembelajaran. Kalau misalkan belum, silakan dibuat Bapak dan Ibu, dibiasakan untuk keyakinan kelas. Terus itu harus ada di setiap kelas. Ya mangga, silakan. Nanti harus semua kelasnya misalkan mengajar di kelas 10 semuanya, mangga. Nah nanti akan membuat atau akan ini menjadi keyakinan sekolah. Nah, kalau semuanya sudah diterapkan, itu akan menjadi keyakinan sekolah. Sekarang kita ambil contoh yang kecil aja, keyakinan kelas. Misalkan kita ngajar di 12 IPS 6, Pak. 12 IPS 6, kita belum membuat nih keyakinan kelasnya. Silahkan, nggak apa-apa dibuat sekarang. Bagusnya di awal, ya. Terus kalau di awal bagaimana nanti di tengah jalan? Boleh direvisi, boleh diperbaiki, boleh diedit, nggak apa-apa. Yang penting nanti antara kita sebagai guru dan siswa itu dilibatkan untuk berdiskusi apabila ada perubahan. Oh ini nggak perlu, oh ini harus ditambahkan. Nah itu untuk keyakinan kelas. Jadi intinya sebaiknya di awal pembelajaran atau awal semester lah lebih tepatnya. Kalaupun belum, sok mangga Bapak dan Ibu dibuatkan. Kelas IPS juga dibuat. IPS 5 boleh nggak apa-apa dibuat. Pak atau pusing kudu ngingatkeun di kelas 5 keyakinan kelasna ieu, di ieu mah kelas keyakinan kelasna ieu. Diusahakan atau biar nggak pusing Bapak dan Ibu membuat biar sama seirama gitu. Kan Bapak dan Ibu bisa menentukan, oh ini mah nggak usah, pasti yang umum, ya. Tapi misalkan di kelas 5 ada beda, ya udah nggak apa-apa. Tinggal dicatat saja, ya. Dalam hal ini didokumentasikan biar Bapak dan Ibu mengingatnya. Nah itu untuk keyakinan kelas, jadi sebaiknya di awal semester, di awal pembelajaran. Nah kalau misalkan di awal semester, awal belajar, minggu depannya kalau udah terbentuk ya udah nggak usah, langsung saja untuk dilaksanakan pengimplementasian. Jadi udah ada kesepakatan kelas nih, keyakinan kelas, ya udah tinggal dilaksanakan saja. Itu untuk keyakinan kelas. Selanjutnya tadi mengenai hukuman dan konsekuensi ya Pak, gitu ya. Hukuman dan konsekuensi ya, karena di sana berperan antara motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Yang ditanamkan oleh kita, perbanyaklah kepada siswa adalah motivasi internal. Perbanyak, gali supaya anak itu dalam mengerjakan sesuatu itu keluarnya dari motivasi internal, tidak karena menghindari hukuman, tidak karena ada penghargaan ataupun imbalan. Meskipun dalam kenyataan di lapangan memang susah ya Pak ya. Anak itu mengerjakan tugas, karena takut dihukum, takut turun ke depan, ya emang
Seperti itu di lapangan. Tapi kita sebagai guru tanamkan kepada siswa-siswi kita, kepada murid kita, pada saat melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu timbul ataupun ada dalam motivasi internal. Seperti itu. Karena dia akan menjadi dirinya sendiri seperti itu. Nah itu ya, kurang lebihnya bahwa seperti itu. Ada lagi? Ya gimana Pak? Ya gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertanyaan barangkali terkait apa yang saya laksanakan di kelas dan apa tadi kesepakatan bersama siswa, keyakinan tadi yang saya kerjakan dan ada keyakinan kelas itu. Yang pertama itu terkait dengan merangkum Pak. Yang saya tanyakan yang ini, apakah masih cocok atau pantaskah di kurikulum Merdeka ini, sementara kurikulum Merdeka katanya merdeka mau mencatat atau tidak. Sementara yang saya perhatikan tulisan anak-anak itu ternyata banyak yang dianggap tulisannya masih kondisi kurang. Sehingga di situ saya memberikan motivasi kepada mereka bagaimana caranya supaya tulisan lebih bagus. Itu mereka dianjurkan untuk mencatat. Tidak hanya itu tujuan saya untuk menjadi tulisan lebih bagus, melainkan di samping itu supaya mereka mau membaca, karena merangkum pasti mereka membaca, sehingga mereka dengan sendirinya menulis, sehingga disitulah mereka bisa membaca. Yang ketiga, untuk melatih mereka bersabar, karena menulis itu cukup banyak, apalagi dalam setiap babnya itu cukup lumayan banyak, sehingga disitu supaya mereka berlatih bersabar juga. Nah, dari beberapa hal tersebut, apakah masih relevan dengan kondisi kurikulum Merdeka saat sekarang ini, atau mungkin sudah ketinggalan zaman? Karena kalau dilihat dari sisi lain, ternyata sekarang ada buku yang berbentuk file atau PDF, mereka bisa membacanya di HP secara langsung. Untuk belajar mereka lebih mudah. Tetapi pertimbangan saya itu dengan cara yang tadi, itu merangkum sehingga mereka membaca, latihan menulis juga bersabar. Kemudian di samping itu pula, saya membuat kesepakatan dengan mereka ketika catatan mereka sudah selesai disetorkan dan saya periksa, kemudian dikasih nilai, dan mereka bisa melihat nilainya langsung berapa, termasuk nilai harian, termasuk nilai hafalan. Mereka diperbolehkan melihatnya dan mereka diberikan gambaran, seandainya engkau ingin dapat nilai besar, nilai manakah yang ingin diperbesar. Kecuali ulangan mungkin tidak bisa, kecuali nanti ulangan yang UAS atau ulangan terakhir ada remedi, sementara untuk nilai harian mungkin sementara tidak dulu. Kalaupun ingin menambah nilai yang lain itu diperbolehkan, sehingga mereka punya gambaran nanti di rapot akan dapat nilai berapa. Silakan dilihat nilainya, nilai hafalan sekian, nilai ini sekian, nilai ini sekian, gambaran terakhir nanti berapa. Namun nanti akan ditambah dengan nilai sikap dan lain sebagainya, sehingga nilai itu bisa berubah. Oleh karena itu dari awal mereka diberikan gambaran nilai di rapot akan dapat nilai berapa. Itu seperti itu. Jadi yang pertanyaan tadi, apakah masih relevan atau tidak dengan para siswa disuruh merangkum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Maskam atas share informasi dan juga pertanyaannya. Setelah saya menyimak pertanyaannya agak sedikit banyak ya Pak, saya takutnya lupa dalam menjawabnya karena beberapa. Intinya yang dilakukan Bapak tadi, kalau saya tidak salah menyimak, sudah ada kesepakatan dengan siswa.
Ya, sudah ada kesepakatan dengan siswa. Berarti itu tertulis tidak Pak? Lisan. Nah, berarti kedepannya kita buatkan seperti ini. Ada tertulisnya. Gitu ya. Dari 36 siswa, silakan satu orang satu membuat keyakinan kelas. Lalu disepakati dari 36 sepakatnya ada 20 butir yang sisanya 16 butirnya tidak disepakati. Oke, nggak apa-apa. Itu baiknya dituliskan di kelas tersebut. Jadi kalau misalkan contoh yang tadi Bapak lakukan, kalau sudah ada kesepakatan kelas merangkum seperti itu, menurut hemat saya tidak apa-apa. Terus yang kedua, apakah masih relevan dengan kurikulum merdeka? Merdeka belajar, kurikulum merdeka bebas sebenarnya. Enggak seperti itu Pak, yang namanya kurikulum merdeka. Justru di dalam kurikulum merdeka, di sana ada profil pelajar Pancasila. Berilmu, bertakwa, dan berketuhanan. Berkebinekaan, mandiri, berpikir kritis. Ya, tadi Bapak kreatif di sana ada. Yang tadi Bapak sampaikan itu ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Di sana tadi Bapak menyampaikan bahwa siswa itu kalau diberi mencatat otomatis membaca. Ya, dengan membaca dia akan nulis, nalarnya timbul, bertambah wawasannya. Nggak apa-apa Pak. Jadi di dalam dalam profil pelajar Pancasila di sana ada bernalar kritis, mandiri juga Pak. Saya tulisannya dokter Pak, tapi nggak lulus. Kalau dokter mah tulisannya lurus, kalau saya mah agak naik turun, tapi terbaca juga sih oleh guru saya gitu ya. Jadi intinya yang Bapak lakukan, kalau menurut hemat saya masih relevan kegiatan tersebut. Yang penting tadi diawali dengan keyakinan kelas dulu, kesepakatan dulu kelas dulu. Terus tujuan Bapak melakukan itu untuk menimbulkan bernalar kritis, mandiri. Nah itu hal-hal seperti berpikir kritis. Nah itu silakan, nggak apa-apa. Kalau saya menyimak tadi paparan yang disampaikan oleh Bapak. Yang penting tadi di akhir ada yang bernilai. Apakah itu penghargaan atau apa? Kalau kita menilai siswa itu adalah evaluasi, bukan sudut pandangnya bukan lagi penghargaan. Kan kalau nilai evaluasi ulangan gitu ya, ataupun memberikan tugas pada anak diberikan nilai 80. Gak apa-apa, itu mah penilaian kita, bagian dari evaluasi. Apakah itu penghargaan? Bukan, karena itu kita memberikan nilai sekian. Jadi sudut pandangnya di sana. Ya perbedaannya. Supaya apa? Memberikan motivasi internal juga. Orang dinilai rangkumannya sama guru, sama pak gurunya dinilai, dilihat kan gitu. Oh ada tanggal sekian di paraf. Apalagi ada nilainya misalkan 80, 85 dengan kategori yang pertama penulisan rapi, yang kedua rangkuman sesuai dengan konten, yang ketiga bisa terbaca oleh orang lain, seperti itu kriteria penilaiannya. Oke, ada lagi mungkin itu Pak. Mudah-mudahan nanti bisa secara offline lah ngobrol lagi ya Pak ya, bisa dikembangkan lagi karena ada tugas juga, mau ada juga yang tadi nih udah Bapak Ibu baca punten yang saya share di itu, karena itu ada contoh segitiga restitusi, menstabilkan validasi dan juga keyakinan kelas. Nah ini Anto dan Nino, mohon maaf ya meskipun udah ada, saya ngejar ini dulu, ini langsung saja. Nah ini pertanyaan dari satu kasus, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Mudah-mudahan sudah terbaca. Nih jawabannya, posisi kontrol sebagai manajer. Dari kasus yang saya share di grup, ya, mohon maaf. Terus pembahasannya gimana? Menstabilkan identitas. Jadi begini Bapak dan Ibu, apabila ada anak yang melanggar kesalahan, jangan langsung diponis. Kamu kok langsung di kamar upacara, kamu kesiangan.
bersihkan WC. Jangan seperti itu. Tapi kita buatkan menggunakan segitiga restitusi. Di antaranya dari contoh yang tadi, menstabilkan identitas. Contohnya misalkan saya kesiangan, ya, saya kesiangan dulu patang, kesiangan lah, kita langsung dihukum. Tidak, tapi diajak ngobrol. Menstabilkan identitas. Contohnya dari kasus yang tadi, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Tadi kan itu keributan ya yang mengakibatkan kancing bajunya lepas. Jadi ada menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruangan kepala sekolah. Ya, jadi validasi tindakan yang salah. Ya, tindakan kamu teh salah, tapi Bapak tidak akan mencari kesalahannya, gitu ya. Jadi dibuatkan dia tahu bahwa itu benar salah, tapi kita kuatkan kembali supaya dia tidak down. Nah ini menanyakan keyakinan, bertanya tentang keyakinan yang seperti apa yang disepakati, serta apa Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Anto, ya, hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan, apakah yang dia lakukan menggantikan 3 kancing Anto yang lepas, ya, apakah kamu bersedia belajar menjahit. Nah ini kata-kata ini dari kasus yang tadi, kalimat-kalimatnya maksudnya. Kalimat-kalimatnya adalah penggalan dari kalimat yang tadi, dari contoh kasus yang tadi. Intinya jadi menstabilkan identitas, ya, menanyakan keyakinan, dan juga validasi kesalahan. Nah ini dari ketiga ini boleh apakah harus runtuh seperti ini? Harus runtuh seperti ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Boleh runtuh, boleh juga acak, nggak apa-apa. Ya, yang penting pada saat kita menangani siswa yang melakukan kesalahan, silakan buat segitiga restitusi. Seperti apa menstabilkan identitas supaya tenang dulu anaknya, terluas. Jadi nanti bisa keluar argumentasinya. Ada tindakan salah, ya tindakan kamu teh salah, tapi Bapak tidak akan mempermasalahkan. Nanti kedepannya lebih baik lagi. Menanyakan keyakinan kelas apa sih yang kamu langgar, adek? Gitu. Contohnya misalkan bermain HP di dalam kelas. Nah itu contoh kecilnya. Nah ini nilai-nilai kebajikan apa yang diperoleh di dalam kelas itu? Yang pertama dari kasus yang di-share itu ya, menghormati. Nilai kebajikan menghormati. Selanjutnya menghargai, ya. Selanjutnya peduli. Tadi kan kancing bajunya lepas, terus dipanggilin ke diri, dan itu peduli. Tanggung jawab juga, ya. Serta mandiri. Dia semua mandiri, belajar untuk menjahit, ya, dari yang kasus yang tadi. Nah ini keyakinan kelas kita akan memberikan nilai-nilai seperti apa. Nah seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Ustadz Maskam, apa? Nah ini memberikan tugas merangkum, dia akan mandiri, ya, mandiri, dan juga akan menghormati tugas kita. Nah itu tujuannya ke sana. Nah itu nilai-nilai yang diperoleh dari contoh kasus yang tadi. Kalau nggak salah ini slide terakhir. Ini daftar pustakanya. Yang pertama saya dari Dr. William Glosser, teori kontrol dan juga teori pilihan. Dian Glosser, nilai kebajikan. Dian Glosser, restitusi. Dan juga dari Hajah Reni Nilawati, super elaborasi. Serta dari LMS CGP modul 1. Ya, sekali lagi saya hanya menyampaikan informasi atau pengetahuan yang saya dapatkan, yang saya peroleh lebih dahulu, dan saya disimulasikan kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan sebelum terakhir refleksi dari saya karena saya juga pernah berdiskusi dengan teman rekan guru yang ada di kita bahwa kegiatan belajar itu yang pertama seperti biasa
tapi di akhir jangan lupa kita membuat refleksi. 1 menit, 2 menit boleh. Oleh kita boleh, oleh siswa juga nggak apa-apa. Ya, kita nggak usah merefleksikan, tinggal ditunjuk aja. Misalkan, Maman, silakan refleksikan kegiatan belajar hari ini seperti apa. Terus pada saat kita memberikan kesempatan kepada Maman memberikan refleksinya, kita berikan terima kasih. Bapak apresiasi kepada Maman yang telah memberikan refleksinya. Seperti itu. Mau benar-benarnya dapat, mau tidak masalah. Yang penting siswa sudah diberikan kesempatan untuk membuat refleksi. Boleh 1 orang minimalnya, boleh dari yang lainnya, boleh juga dari kita. Tujuannya apa? Refleksi itu tujuan siswa dari awal, di tengah sampai akhir dia akan konsentrasi, gitu. Oh, menyimak. Nah, itu kegiatan refleksi. Nah, sebelum ditutup refleksi untuk kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan guru dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, ya, atas kegiatan saya melakukan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Masih ingat tagline-nya guru penggerak, teman-teman? Masih ya, mohonlah 1 kali saya ulang lagi. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.